Halo, perkenalkan, gak usah perkenalan ya. Ini tuh bukan audiobook yang profesional banget lah ya. Jadi ini tuh kayak semacam challenge buat diri aku karena akhir-akhir ini aku malas banget baca buku. Jadi aku nge-challenge diri aku itu buat baca buku minimal setiap hari itu satu bab gitu ya. Jadi karena aku pengen lihat progres diri aku itu kayak gimana gitu. Jadi aku coba rekam setiap kali aku baca. Jadi ini tuh pure bukan audiobook kayak yang lain gitu. Itu tuh kayak aku lagi baca terus aku rekam gitu. Ya buat melihat progres aku sih. Seberapa konsistennya sih aku bisa literasi gitu tiap hari. Ya mungkin buat teman-teman yang belum sempat baca buku ini mungkin bisa bersama-sama gitu ya mencerna aduh apa ya ya yang belum sempat baca gitu jadi sambil dengerin juga ya mungkin lain waktu saat ada waktu luang bisa baca sendiri gitu. Jadi jangan mengharapkan apapun dari audiobook ini karena isinya itu oh ya disclaimer atau apa tuh namanya. Jadi nanti tuh karena aku kalau baca buku tuh jadi kayak ada apa ya kayak respon spontan aku kalau baca buku gitu. Jadi jangan di hate gitu ya karena kadang-kadang kalau kita keasikan baca buku kayak komentar sendiri gak sih, nah itu pasti ada banyak yang konyol-konyol gitu ya dari aku. Jadi ini tuh ya yang mau denger ya boleh ya enggak juga enggak apa-apa gitu. Ini cuman rekaman buat ngeliat progres literasi aku tiap hari. Oke, let's go. Jadi hari ini aku mau baca buku Seni Hidup Minimalis. Jadi buku ini tuh menginspirasi aku karena ya jujur li aku ini orang yang agak berantakan sih. Aku ini orang yang kurang tertata lah gitu ya, apalagi dalam dekorasi ruangan. Ya karena itu aku jarang banget tuh beli barang-barang atau apa. Kenapa sih aku jadi malah cerita? Ya udah kita mulai aja ya ke Seni Hidup Minimalis bagian pendahuluan. Oke, pendahuluan. Bagaimana kalau saya menyatakan bahwa memiliki sedikit barang justru akan membuat Anda lebih bahagia? Terdengar aneh? Iya, setiap hari. Iya, karena setiap hari dimanapun kita berada, kita menerima pesan sebaliknya. Kita didorong untuk membeli berbagai barang agar tampil lebih menarik dan lebih sukses, bahkan untuk meraih kebahagiaan tanpa batas. Nah, setelah membeli semua itu, seharusnya kadar kebahagiaan kita naik berkali-kali lipat, bukan? Namun, jawabannya, sebagian besar dari kita justru tidak. Sebenarnya, yang sering terjadi adalah sebaliknya, yaitu sebagian besar barang itu dan janji kosong yang menyertainya telah menyedot uang, kualitas hubungan dengan orang lain, dan kebahagiaan hidup kita. Pernah Anda menatap semua barang di rumah yang pernah Anda beli, warisi, atau terima, dan rasa pengap alih-alih senang? Apakah Anda merasa sulit mengatasi utang kartu kredit, bahkan tidak ingat lagi apa saja yang Anda beli? Apakah diam-diam Anda berharap ada angin kencang yang datang meniup semua kekacauan di rumah Anda agar bisa memulai lembaran baru? Jika iya, cara hidup minimalis bisa menjadi penyelamat Anda. Wow, kayaknya ini ngebantu hidup aku. Untuk itu, hal pertama yang harus dilakukan adalah memahami konsep minimalis. Saat ini, kata itu terkesan elitis yang membuat orang segan karena kerap dikaitkan dengan tampilan hunian berkelas dan ruangan yang berisi furniture mewah. Mendengar kata ini, umumnya di benak kita muncul gambaran ruangan luas, interior keren, lantai beton, dan permukaan serba putih. Semuanya terlihat kaku, serius, dan steril. Bagaimana bisa cocok dengan kehidupan kita yang diwarnai anak-anak, hewan peliharaan, beragam hobi, barang rongsokan, dan cucian kotor? Banyak yang menganggap kata minimalisme sama dengan kosong. Sayangnya, kosong tentu tidak menarik karena berkaitan dengan rasa kehilangan, kehampaan, dan kesunyian.
Waduh, ada suara cicak tuh. Kita bisa melihat kosong dari sudut pandang berbeda. Bayangkan makna kosong secara apa adanya dan buang kesan lain, sehingga bisa menjadi gimana sih? Ulang-ulang deh. Bayangkan makna kosong secara apa adanya dan bukan kesan lain, sehingga bisa melihat ruang. Kita semua perlu ruang. Ruang di lemari pakaian, ruang di garasi, ruang di jadwal, ruang untuk berpikir, bermain, berkarya, dan bersenang-senang dengan keluarga. Disitulah letak keindahan minimalisme. Atau coba bayangkan contoh-contoh berikut. Sebuah wadah justru paling berguna saat dalam keadaan kosong. Kita tidak bisa menikmati secangkir kopi kalau masih ada ampas di kopi cangkir itu. Kita juga tidak bisa menunjukkan kecantikan bunga-bunga di kebun jika masih ada bunga layu di pas. Hal sama berlaku untuk rumah kita. Saat rumah kontainer kehidupan kita penuh barang, jiwa kitalah yang merasakan dampaknya. Kita tidak punya banyak waktu, tenaga, dan ruang untuk merasakan pengalaman baru. Kita sesak dan terimpit, tak sanggup lagi bergerak dan mengekspresikan diri. Menerapkan konsep minimalisme berarti kitalah yang mengendalikan barang-barang yang kita miliki. Kita yang menentukan ruang, fungsi, dan potensi rumah kita. Kita mengubah rumah menjadi tempat terbuka, penuh udara segar, dan mampu menampung hal-hal bermakna dalam hidup ini. Kita menyatakan kebebasan dari kondisi yang serba berantakan. Rasanya begitu membebaskan. Semuanya terdengar menyenangkan. Lalu, bagaimana caranya? Dari mana harus mulai? Apa bedanya buku ini dengan buku-buku lain yang bertema sama? Tidak seperti buku lainnya, buku ini tidak akan berbicara tentang wadah-wadah cantik atau sistem penyimpanan. Buku ini bicara tentang mengurangi jumlah barang yang harus Anda kelola. Tidak ada kuis, daftar, atau bagan apapun yang sebenarnya tidak akan pernah sempat dikerjakan. Tidak ada puluhan contoh kasus mengenai permasalahan orang lain. Inti buku ini adalah Anda. Bagian pertama buku ini akan menumbuhkan pola pikir minimalis Anda. Jangan khawatir, ini sama sekali tidak susah. Kita akan mempertimbangkan manfaat dan nilai positif dari hidup yang tertata. Pola pikir ini juga akan memotivasi Anda ketika harus membereskan barang tua di rumah. Kita akan belajar melihat kegunaan setiap barang milik kita, melemahkan pengaruh apapun yang dimiliki sesuatu barang terhadap kita, dan menemukan kebebasan hidup dengan jumlah barang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan kita. Kita akan berpikir sedikit lebih filosofis dan merenungi bagaimana minimalisme bisa memperkaya kehidupan serta menghasilkan dampak positif untuk mengubah dunia. Mengubah dunia karena minimalis. Keren banget. Decluttering, berbenah. Sama seperti berdiet, kita boleh saja melakukannya dengan cepat, menghitung barang yang kita miliki seperti menghitung kalori, lalu membuat diri kita kelaparan supaya mendapatkan hasil instan. Namun, seringkali ini bukan cara yang efektif. Proses yang terlalu mendadak membuat kita merasa tertekan, sehingga lantas mengkonsumsi tanpa henti dan kembali lagi ke titik nol. Di sini, kita bicara mengenai mengubah sikap dan kebiasaan. Seperti kita mengganti nasi dengan kentang atau roti, membangun pola pikir minimalis akan mengubah cara kita mengambil keputusan tentang barang yang kita punya dan barang yang ingin kita miliki. Perubahan ini tidak akan terjadi dalam sekejap, melainkan membutuhkan komitmen jangka panjang menuju hidup baru yang lebih bermakna dan menyenangkan. Setelah melalui tahap pemanasan mental, kita akan mulai mempelajari metode streamline. 1 dari 10 metode paling efektif untuk menghadirkan dan menjaga rumah tetap rapi. Ini bagian yang seru. Kita akan memiliki napas baru untuk setiap laci, lemari, dan ruangan. Juga memastikan setiap barang yang kita miliki berkontribusi positif terhadap rumah kita. Karena kalau dipikir-pikir nih ya, di kamar tuh banyak barang yang gak berguna gak sih? Kayak apa-apa aja dibeli gitu. Itu kan
Cuman aku doang ya, nggak tahu sih kalau ini pendengar kayak gitu atau enggak ya. Yang kadang-kadang kalau lagi malas tuh kamar jadi berantakan gak sih, jadi kayak hancur gitu. Udah sih, makanya aku baca buku ini karena pengen punya mindset dan fundamental minimalisme ini gitu. Setiap barang akan berada di tempat yang sesuai dan kita akan tetapkan batasan agar semuanya tetap terkendali. Secara bertahap kita akan mengurangi jumlah barang di rumah. Kemudian membuat sistem untuk memastikan kita tidak akan pernah lagi menumpuk barang. Berbekal metode ini kita akan mengalahkan ketidakrapian selamanya. Wow, keren banget. Berbekal metode ini kita akan mengalahkan ketidakrapian selamanya. Wow, kita berarti aku juga dong masa pembaca. Oke. Tapi kayaknya keren banget sih ini. Setiap area rumah memiliki tantangan tersendiri. Oleh karena itu, kita akan bergerak dari satu ruangan ke ruangan lain dan melihat langkah-langkah khusus untuk menangani setiap tantangan itu. Kita akan mulai dari ruang keluarga, menciptakan ruang yang fleksibel dan dinamis. Tempat ini banyak nyamuk apa sih? Tempat kita dapat bersantai dan bercengkrama. Kita akan mempertimbangkan kegunaan setiap perabot dan furniture, juga mempelajari cara mengelola mainan, buku, perlengkapan, prakarya. Setelah itu, kita beralih ke ruang tidur, membersihkan barang-barang yang tidak diperlukan untuk menciptakan tempat peristirahatan yang tenang bagi jiwa kita yang kelelahan. Ingat, tujuan kita adalah mewujudkan ruang yang bersih dan rapi, yang memberikan rasa tenang dan dapat mengembalikan energi kita. Selanjutnya, ada satu bab tersendiri untuk lemari pakaian karena banyak dari kita bermasalah dengan isi lemari pakaian. Saya janji Anda bisa tetap tampil menarik cukup dengan sepertiga dari isi lemari Anda saat ini. Keren. Kemudian begitu sudah mulai merasakan keasikan proses ini, kita akan berlanjut ke ruang kerja untuk mengubah tumpukan kertas yang menggunung menjadi satu atau dua tumpuk saja. Konsep minimalis mampu menaklukkan ruang kerja yang sekacau apapun. Wow, ini makin keren nih. Kayaknya ini tiap bait keren gak sih? Kayak menjanjikan gitu. Oh my god, semoga aku bisa mengaplikasikan semua isi buku ini ya. Berikutnya kita akan masuk area dapur. Simpan setiap panci, wajan, dan wadah dengan meja dapur yang bersih dan peralatan masak sederhana. Anda pun tetap bisa menjadi koki Anda di dapur. Lalu kita beristirahat sebentar di kamar mandi sambil mengubah suasananya menjadi ruangan spa yang keren. Kita bahkan akan belajar menyederhanakan perawatan penampilan agar Anda tetap bisa terlihat menawan dengan menggunakan sedikit produk. Tentu saja kita tidak akan melupakan ruang bawah tanah, loteng kecil di atap, lemari penyimpanan, dan garasi. Barang-barang di semua area ini mungkin tak terlihat, tapi jelas tak terlupakan. Bersusah payah di area-area ini berarti kita berhenti memberikan ruang tersembunyi untuk kekacauan. Kita juga akan merapikan barang hadiah, barang peninggalan, dan barang kenangan. Kita akan mengingat kembali bagaimana barang-barang itu masuk ke hidup kita, kemudian memikirkan cara kreatif untuk menyikapinya. Lalu bagaimana dengan anggota keluarga lainnya? Ketika rumah berantakan, semua penghuni rumah memiliki peran dan tanggung jawab. Kita akan mengawasi atau memeriksa cara mereka menangani barang miliknya dan menjadikan mereka sekutu dalam proses penataan ini. Ya iyalah, kalau hidup satu keluarga terus cuman kita aja gitu yang bersikap minimalis terus yang lainnya ngacau-ngacau, ya kayak gak ada gunanya gak sih? ya harus bersekutu dengan keluarga yang lainnya supaya mereka juga mau menjadi orang minimalis ya. Ya suruh baca buku ini aja kali ya. Apapun masalah Anda, peralatan bayi, mainan balita, atau kesemrawutan khas remaja, Anda akan mendapatkan saran untuk segala usia, termasuk cara membimbing pasangan yang mungkin enggan turut serta untuk mengikuti cara hidup minimalis. Terakhir, kita akan menyadari bagaimana konsep minimalis membuat kita lebih ramah lingkungan, sehingga mampu melestarikan sumber daya alam untuk generasi berikutnya. Kita akan melihat dampak sebenarnya dari pilihan konsumsi dan barang yang kita beli, baik terhadap sesama manusia maupun lingkungan, dan mempelajari manfaat hidup dengan anggun tanpa beban.
Yang paling menarik, kita akan belajar bagaimana lemari pakaian yang tidak terlalu penuh bisa menyelamatkan dunia. Superhero. Kenapa jadi ke sana ya? Apakah Anda siap menghentikan kesemrautan di rumah Anda untuk sekarang dan selamanya? Yes, I'm ready. Silahkan buka halaman pertama buku ini. Kita mulai dengan mempelajari dasar pemikiran minimalis. Dalam beberapa menit saja, Anda sudah masuk dalam perjalanan menuju hidup yang lebih sederhana, tertata, dan tentram. Oke, kayak aku baru baca pendahuluannya aja udah keren banget gak sih pendahuluannya. Biasanya tuh aku kalau baca buku suka pendahuluannya tuh suka diloncatin gak sih langsung ke bab 1. Tapi ini tuh jujur keren banget gak sih? Kayak kamu tuh bakal tahu gitu apa yang kamu dapetin dari baca buku ini, dan ya keren sih. Aku belum baca tapi kayak merasa keren gak sih. Mohon maaf ya aku agak menglebay karena emang ini relate banget sih. Kayaknya aku bakal terbantu banget dengan buku ini. Oke, nanti bagian satunya kalau yang mau dengerin ya bersama dengan kegabutan aku, besok aku upload lagi. Bukan upload sih sebenarnya, kan aku bukan penyaji audiobook itu. Ini ya aku cuman pengen tahu progres literasi buku aku aja gak sih. Oke, see you on bab 1 ya nanti. Oke, ditunggu aja ya. Terima kasih yang udah dengerin dan selamat beraktivitas kembali. Jangan lupa baca buku. Membaca adalah jendela dunia. Bye bye.